Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita kembali belajar, walaupun pembelajaran kita masih menggunakan daring ya. Maka ini salah satu hal juga yang wajib kita syukuri, karena ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Taib, anak-anak Ustadz, mungkin ini adalah hal yang pertama kali pada antum semuanya, karena pada mata pelajaran fikih ini insya Allah Ustadz yang akan mengajar kalian semuanya. Kalau antum belum kenal, belum mengetahui, perkenalkan dulu Ustadz. Nama Ustadz Supri. Semoga kita semuanya dapat belajar dan dapat mengambil hikmah atas apa yang akan kita pelajari nanti. Taib, anak-anak Ustadz semuanya, hal yang akan kita pelajari pada hari ini adalah adab buang hajat atau adab ketika membuang hajat. Ya. Apa itu hajat? Ya, pasti antum semuanya sudah mengetahui bahwa hajat adalah suatu kebutuhan yang mana ada pada diri kita yang harus kita keluarkan. Maksud hajat di sini adalah hajat ketika kita berada di WC atau di kamar mandi. Ada beberapa hal yang harus antum lakukan atau yang harus antum ketahui ketika akan membuang hajat. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam WC dan membaca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Antum pasti setelah hafal doa ini, dan Ustadz yakin anak-anak Ustadz semuanya pasti sudah mengamalkan doa ketika akan masuk WC. Kemudian ketika kita telah selesai hajat kita di dalam WC, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk keluar, keluar dengan menggunakan kaki kanan, sambil membaca Gufranak. Apa artinya? Aku memohon ampunanmu. Kenapakah harus kaki kanan? Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan dalam hal kebaikan. Contoh ketika masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, ketika memakai sendal dengan kaki kanan, dan hal-hal yang dalam kebaikan maka diutamakan adalah hal yang dari sebelah kanan. Kemudian adab yang selanjutnya, yaitu adab yang kedua ketika akan membuang hajat adalah menjauhkan mushaf atau sesuatu apapun yang ada lafaz nama Allah. Ustadz ulang kembali ya. Menjauhkan mushaf atau sesuatu apapun yang ada pada benda tersebut ada nama Allah. Maka hal ini tidak boleh kita bawa ke dalam WC, ya. Contoh, cincin, mungkin jika cincin tersebut ada lafaz Allah,
maka wajib kita letakkan di luar. Tidak boleh kita bawa ke dalam WC. Kemudian adab yang ketiga adalah menutup diri dari pandangan manusia. Ketika kita akan membuang hajat, ya, maka kita wajib menutup diri dengan cara, kalau di rumah mungkin masuk ke dalam WC. Ataupun kalau seandainya kita berada di luar rumah, contoh mungkin kita berada di hutan atau di suatu tempat yang mana pada tempat tersebut tidak ada WC-nya, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita segera mencari tempat yang sepi, yang jauh dari orang-orang, agar tidak terlihat ketika kita akan membuang hajat tersebut. Ya. Kemudian adab yang keempat, apa itu? Nah, ini adalah gambar kompas ya, Nak. Apa maksudnya? Ya. Adab yang keempat adalah tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi arah kiblat. Nah, hal ini berlaku ketika kita akan membuang hajat pada tempat tanah lapang, ya, Nak. Ya, atau ketika kita membuang hajat tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi kita, maka dilarang kita menghadap arah kiblat. Hal ini terlarang. Kita tidak boleh ketika buang hajat menghadap langsung ke arah kiblat ataupun kita membelakangi kiblat. Hal ini dilarang oleh agama kita. Kemudian adab yang kelima adalah, mari kita perhatikan. Nah, adab yang kelima, tidak boleh berbicara ketika sedang membuang hajat. Contohnya apa? Mungkin di antara kita ketika kita berada di WC, ya, ada yang sedang berbicara dengan orang yang ada di luar WC. Hal ini dilarang oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib anak-anak Ustadz semuanya, semoga dari pembelajaran yang sangat singkat ini, semoga kita semuanya dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Dan semoga dengan mengamalkan ilmu tadi akan menjadi amal soleh untuk diri kita dan sebagai salah satu sebab di antara sebab kebaikan yang ada dari kita, sehingga Allah catat sebagai amal kebaikan yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak Ustadz semuanya, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sekian Ustaz ucapkan, syukron. Semoga Allah selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Dan sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya.